Perkenalkan, nama saya Dr. Roy Umbo, spesialis mata. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado. Saya akan menjelaskan tentang apa itu katarak. Tapi sebelumnya, secara singkat saya memberitahukan dulu bagaimana anatomi mata secara singkat, yaitu yang pertama ada kornea. Kornea itu di bagian depan selaput bening ini bertugas untuk membiaskan cahaya. Itu yang tempat taruh kontak lens di situ, di mana tempat untuk prosedur lasik juga di situ. Kemudian kita masuk ke belakang, ada yang namanya iris, itu yang bagian coklat pada mata. Kemudian di belakang dari iris ada lensa. Lensa ini untuk memfokuskan cahaya ke belakang, ke retina. Di bagian retina itu pun sendiri, itu untuk menangkap signal yang tembus dari cahaya masuk dari kornea ke lensa, kemudian ke retina, untuk diproses ke dalam otak, sehingga melihat bayangan yang baik. Kemudian di sini saya akan memfokuskan pada anatomi lensa, di mana katarak itu berada. Nah, saat lensa jernih memungkinkan kita untuk melihat bayangan atau benda jarak jauh maupun dekat dengan baik. Seiring bertambahnya usia, dia akan melihat kabur itu disebabkan oleh karena lensa yang menjadi tebal dan menjadi kaku. Nah, nanti lensa ini bisa berubah warna juga, akan berubah warna menjadi lebih kuning, bahkan menjadi lebih gelap, sehingga kita akan menerima bayangan yang kabur. Sehingga kekaburan ini yang membuat kita sulit untuk melihat, dan ini yang dinamakan katarak. Katarak merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Ya, ada berbagai jenis katarak, antara lain katarak nuklear, katarak kortikal, subkapsular, Christmas tree, dan katarak diabeticum. Adapun beberapa penyebab dari katarak ini sendiri berupa katarak kongenital, penggunaan obat-obatan, trauma juga bisa menyebabkan katarak, atau operasi mata lainnya yang dapat menyebabkan katarak terbentuk, dan kondisi klinis seperti diabetes mellitus yang merupakan kelompok berisiko tinggi terkena dari katarak ini sendiri. Pada orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun, lensa akan mengalami proses yang namanya oksidasi, di mana lensa berubah warna menjadi kuning dan akhirnya coklat, menyebabkan lensa menjadi kabur dan sulit untuk melihat yang disebut dengan age-related katarak atau katarak senilis. Katarak dapat terbentuk di dalam nukleus pada sel bagian tengah, kemudian di bagian pinggir yang namanya korteks, dan pada tepi luar lensa atau pada kapsul lensa. Katarak nuklear merupakan tipe katarak yang ditandai dengan lensa berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan terletak di tengah daripada lensa. Ada namanya katarak kortikal, berawal dari korteks dan terlihat seperti duri-duri kecil yang terbentuk dari luar ke dalam. Apabila ujung duri ini mencapai bagian tengah dari lensa, akan menyulitkan proses penglihatan. Katarak subkapsular ini disebabkan oleh pembekakan sel pada permukaan belakang lensa yang menyebabkan terjadinya kehilangan penglihatan yang cepat, yang mana kesulitan untuk melihat dekat atau membaca, dan kesulitan dalam mengendarai kendaraan waktu malam. Tidak menyadari itu sedang terjadi karena penurunan penglihatannya terjadi berangsur-angsur pelan. Kemudian perubahan penglihatan pada katarak, seperti kita melihat jendela kaca terang yang berangsur-angsur menjadi kabur. Seperti ini yang jika kita melihat dalam kondisi keadaan terang atau tidak terjadi katarak. Tetapi kalau misalnya keadaan yang saya contohkan seperti ini, ya mata akan kesulitan untuk melihat. Tidak hanya penglihatan yang menjadi kabur, tetapi cahaya yang terpencar sehingga menyilaukan saat kita melihat cahaya yang terang. Seperti lampu mobil yang dari depan jika berkendara malam, menyebabkan kita kesulitan saat berkendara seiring bertambahnya usia. Cara lain katarak mempengaruhi penglihatan adalah dengan warna, di mana pada katarak lensa akan berubah menjadi warna kuning, kecoklatan, dan menyaring warna biru, sehingga pasien susah membedakan warna biru, hitam, atau corak gelap lainnya. Cara terbaik untuk mengevaluasi katarak adalah dengan menggunakan slit lamp. Slit lamp memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran katarak yang jelas. Dengan pembesaran, membuat kita dapat melihat bagian lensa mana yang berubah. Apakah depan, apakah di tengah, apakah di belakang. Jika pada seseorang terdapat pembentukan katarak tahap awal, penglihatan bisa saja tidak terganggu dan memungkinkan pasien untuk dapat beraktivitas dengan bantuan kacamata ataupun menggunakan kontak lens. Tetapi
Apabila katarak berkembang dan menjadi lebih padat atau lebih opak, penglihatan akan sangat terganggu. Sampai di mana penggunaan kacamata atau kontak lens tidak dapat membantu untuk penglihatan, pada tahap ini harus dilakukan prosedur operasi katarak. Pengobatan katarak dengan cara operasi dilakukan dengan cara mengeluarkan katarak dari dalam mata dengan memecah menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan lensa buatan yang baik di dalam mata yang membuat pasien dapat melihat lebih jelas lagi tanpa bantuan kacamata sama sekali. Kemudian prosedur operasi ini berlangsung sangat cepat, bisa kurang dari 15 menit dengan tingkat kesuksesan yang sangat tinggi. Pencegahan katarak antara lain banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun antioksidan dan mineral pada buah dan sayuran akan membantu memperlambat proses oksidasi. Yang kedua, memakai kacamata atau topi saat berada di luar ruangan untuk menghindari paparan sinar ultraviolet. Kemudian rutin periksa ke dokter untuk mengevaluasi apakah ada resiko pembentukan katarak atau sudah terjadi katarak, dan ikuti anjuran dari dokter. Salam sehat, selamat memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Love your eyes.